Di dunia ninja yang penuh bayangan, ada satu nama yang selalu menyisakan misteri mendalam. Ia adalah Uchiha Itachi. Sosok yang dicap pengkhianat, pembantai klannya sendiri, dan anggota Akatsuki. Tapi, apakah benar ia sejahat itu? Atau ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik mata sharingannya yang kelam? Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengungkap kebenaran yang akan mengubah pandanganmu tentang salah satu karakter paling kompleks di anime Naruto. Itachi Uchiha lahir dalam klan Uchiha yang terpandang di Konoha, dikenal sebagai klan dengan kemampuan Sharingan yang unik. Sejak usia dini, Itachi menunjukkan bakat ninja yang luar biasa, jauh melampaui rekan-rekannya. Ia lulus dari Akademi Ninja pada usia 7 tahun, menguasai semua teknik dasar ninja. Pada usia 8 tahun, ia sudah mampu membangkitkan Sharingan, dan bahkan pada usia 10 tahun, ia menjadi Chunin. Puncaknya, ia bergabung dengan Anbu pada usia 11 tahun, sebuah prestasi yang hampir mustahil bagi anak seusianya. Namun, di balik kecemerlangannya, Itachi menyaksikan langsung kengerian perang shinobi ketiga pada usia yang sangat muda. Pengalaman traumatis ini, melihat begitu banyak nyawa melayang dan kehancuran yang terjadi, menanamkan dalam dirinya filosofi pasifisme yang mendalam. Ia bertekad untuk mencari cara untuk mencegah konflik semacam itu di masa depan, bahkan jika itu berarti membuat keputusan yang menyakitkan. Pemikirannya yang melampaui batas usianya membuatnya sering dihubungi oleh para petinggi desa seperti Hiruzen Sarutobi sang Hokage ketiga dan Danzo Shimura untuk membahas isu-isu penting desa, menunjukkan betapa mereka sangat menghargai wawasannya. Ini adalah inti dari kisah Itachi dan pengorbanan terbesarnya. Setelah insiden serangan rubah ekor 9, klan Uchiha merasa semakin terpinggirkan dan tidak dipercaya oleh Konoha. Ketegangan ini memuncak ketika klan tersebut, yang dipimpin oleh ayah Itachi, Fugaku Uchiha, merencanakan kudeta untuk merebut kendali Konoha. Melihat ancaman perang saudara yang akan menghancurkan Konoha dari dalam dan berpotensi memicu perang shinobi keempat, para petinggi desa terutama Danzo Shimura, dengan persetujuan Hokage ketiga menugaskan Itachi misi yang paling mengerikan, memusnahkan seluruh klan Uchiha. Ini adalah sebuah dilema moral yang tak terbayangkan bagi Itachi, yang sangat mencintai desanya dan klannya. Namun, dengan pemahaman mendalam akan konsekuensi dari perang saudara, Itachi membuat keputusan, ia akan menjalankan misi tersebut demi kedamaian yang lebih besar. Satu-satunya syarat yang ia ajukan adalah nyawa adiknya, Sasuke, harus dilindungi dan diselamatkan. Itachi rela menanggung semua kebencian, cacian, dan stigma sebagai pengkhianat dan pembunuh demi melindungi Sasuke. Ia sengaja membuat Sasuke membencinya, mendorong Sasuke untuk menjadi lebih kuat dengan tujuan membalas dendam padanya. Dalam benak Itachi, jika Sasuke cukup kuat untuk mengalahkannya di masa depan, maka Sasuke akan menjadi pahlawan bagi Konoha. Malam pembantaian itu adalah manifestasi terbesar dari cinta dan pengorbanan Itachi, di mana ia dengan berat hati menghabisi setiap anggota klannya, dengan air mata yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Setelah insiden tragis tersebut, Itachi bergabung dengan organisasi kriminal internasional Akatsuki. Ini bukan karena ia memiliki kesetiaan pada tujuan Akatsuki, melainkan untuk menjadi mata-mata bagi Konoha. Ia ingin memantau pergerakan Akatsuki, terutama Obito Uchiha, yang saat itu menyamar sebagai Madara, yang merupakan salah satu dari sedikit orang yang membantunya dalam pembantaian klan. Dengan berada di dalam Akatsuki, Itachi dapat memberikan informasi penting kepada Konoha. Dan yang terpenting, memastikan bahwa Akatsuki tidak akan menyerang desa atau membahayakan Sasuke. Ia rela hidup dalam pengasingan dan dicap sebagai buronan demi menjaga kedamaian yang rapuh. Selama berada di Akatsuki, Itachi juga menderita penyakit kronis misterius yang secara signifikan melemahkan kesehatannya, terutama menjelang akhir hidupnya. Penyakit ini menjadi salah satu faktor mengapa ia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan terakhirnya melawan Sasuke. Kepribadian Itachi adalah perpaduan yang kompleks antara pragmatisme, empati, dan pengorbanan diri. Ia selalu bertindak demi kebaikan yang lebih besar, meskipun itu berarti membuat pilihan yang sangat sulit dan menyakitkan. Integritasnya terletak pada kemampuannya untuk mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi kebahagiaan kolektif.
Itachi jarang menunjukkan emosi yang berlebihan. Ia selalu berpikir beberapa langkah ke depan, menganalisis situasi dengan tenang, dan merancang strategi yang kompleks. Itachi memahami bahwa kedamaian sejati seringkali tidak mudah didapat dan membutuhkan pengorbanan yang ekstrim. Ia rela menjadi simbol kejahatan di mata dunia, bahkan di mata adiknya sendiri, demi mencegah kehancuran yang lebih besar. Cinta tak bersyarat pada Sasuke adalah pilar utama karakternya. Semua tindakannya, bahkan yang paling kejam sekalipun, berakar pada cintanya yang tak terbatas pada adiknya. Ia ingin Sasuke tumbuh menjadi kuat dan sukses, bebas dari beban dan kutukan klan Uchiha. Kisah Itachi tidak hanya tentang kekuasaannya sebagai shinobi, tetapi juga tentang pengorbanannya yang mendalam. Ia adalah bayangan yang bekerja dari balik layar, memikul dosa-dosa yang bukan miliknya, demi menjaga kedamaian dan melindungi orang yang ia cintai. Pengungkapan kebenaran tentang dirinya setelah kematiannya mengubah persepsi banyak penggemar, menjadikannya salah satu karakter paling dicintai dan dihormati dalam serial Naruto. Warisannya adalah pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan kompleksitas moral di balik tindakan-tindakan besar. Itachi Uchiha adalah definisi dari seorang pahlawan tragis, seseorang yang memilih jalan yang paling sulit dan paling menyakitkan demi kebaikan yang lebih besar. Apa pendapat kalian tentang pengorbanan yang Itachi lakukan? Tuliskan semuanya di kolom komentar.